Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan di bulan yang mulia ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita sekarang berada pada momentum yang amat sangat agung, amat sangat mulia, yakni hadirnya bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita pada saat ini. Oleh karenanya, mari kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa menjadikan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita akan menjadi seorang hamba yang benar-benar istiqamah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sekalian para sahabat, kerabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Semoga kita senantiasa bisa bermutabaah, mengikut dengan beliau, baik dalam hal sifat beliau, akhlak beliau, terlebih ibadah beliau di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Suatu ketika Al-Imam Syekh Al-Balkhi rahimahullah ta'ala bercerita. Kata beliau, suatu hari Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, beliau berkeliling berjalan-jalan di kota Basrah. Pada ketika itu berkerumunanlah orang-orang di kota Basrah pada saat itu. Mereka menanyakan satu hal kepada beliau. Kata mereka, wahai Syekh Ibrahim bin Adham, ma baluna nad'ullah fala yastajibu lana. Kenapa kami banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi satu pun doa kami, permohonan kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah telah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Mereka bertanya demikian kepada si Ibrahim Adham rahimahullah ta'ala. Apa jawab beliau? Beliau menjawab, qad matat qulubukum bi asyrati asya. Ketahui ya ahlul Basrah, kenapa doa-doa kalian, permohonan kalian satu pun tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Penyebabnya adalah hati-hati kalian telah mati dengan sebab 10 macam perkara. Yang pertama, kata beliau, arabtumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengaku kenal dengan Allah, mengaku Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalian tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, malah sebaliknya kalian langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebab pertama kenapa doa kalian, permohonan kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebab yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Setiap hari kalian baca Al-Quran siang dan malam, tapi kalian tidak mengamalkan apa yang kalian baca pada lembaran demi lembaran Al-Quran kalian tersebut. Yang seyogianya seorang muslim ketika membaca Al-Quran mesti harus tadabbur, berpikir tentang makna yang terkandung Al-Quran tersebut, untuk selanjutnya diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itulah yang seyogianya dilaksanakan oleh kita, para kaum muslimin dan muslimat. Adapun yang ketiga, kata beliau, idda'aitum hubbar Rasulillah wa taraktum sunnatah. Kalian mengaku-ngaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebagaimana kita tahu para hadirin hadirat sekalian, bahwasanya satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang kita laksanakan di akhir zaman ini, kemuliaannya luar biasa. Rasulullah menjanjikan kepada kita, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnah kata Rasulullah ketika umatku telah rusak, maka pahalanya seperti 100 orang mati syahid. Adapun sebab yang keempat, kata Syekh Ibrahim Adham rahimahullah ta'ala, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuh. Kalian mengaku memusuhi dengan syaitan, tapi kalian malah sebaliknya mengikuti setiap bujuk rayu syaitan, sehingga kalian terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Adapun yang keempat, yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah wa lam ta'malu bih. Kalian mengaku pengen masuk surga. Siapa sih yang tak ingin masuk surga?
Apalagi kita membayangkan betapa nikmatnya orang yang masuk surga, segala kenikmatan dunia tidak sebanding dengan apa yang nanti kita akan dapatkan di kehidupan surga nanti. Kalian mengaku ingin masuk surga, kalian ingin merasakan kenikmatan surga, tapi kalian tidak pernah mengamalkan amalan-amalan yang bakal menyampaikan seorang kepada surga tersebut. Selanjutnya, idda'aitum an-najata minan nar, kalian mengaku ingin selamat dari api neraka, tapi malah menjerumuskan diri kepada api neraka. Yang ketujuh, qultum al-mautu haq, kalian mengatakan kematian itu sesuatu yang hak, yang benar. Walam tasta'iddu lahu, tapi kalian tidak pernah menyiapkan untuk kematian tersebut. Yang kedelapan, istaghatum bi'uyubin nas walam tashtaghilu bi'uyubikum, kalian sibuk dengan keaiban manusia, kalian pikirkan keaiban orang lain, kalian sebutkan, kalian beberkan keaiban orang lain, tapi kalian tidak pernah sibuk, kalian tidak pernah memikirkan, tidak pernah mentadabbur, mentafakkur aib-aib yang ada pada diri kalian tersebut. Itulah sebab yang menyebabkan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibrahim Al-Adham. Penjawab selanjutnya, dafantumul amwat, kata beliau, walam ta'tabiru, kalian setiap hari memakamkan orang yang meninggal dunia, tapi sedikit pun di dalam hati kalian tidak terbersit rasa takut, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa kekhawatiran kalau nanti kita malah akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Itu seyogianya kita rasakan ketika memakamkan orang mati, tapi itu tidak kalian rasakan ketika kalian memakamkan orang yang mati atau meninggal dunia. Penyebab yang terakhir adalah akatum ni'matallah walam tashkuruh, kalian seringkali makan, merasakan, memakai, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ke-10 penyebab inilah, atau ke-10 penyakit inilah yang akan menjadi penyebab hati kalian mati, sehingga ketika hati kalian sudah mati, doa apapun yang kalian tengadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalian bercucuran air mata, ya, berdoa, memohon, mengangkat tangan, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini beramal ibadah, baik amalan fardhu maupun yang sunnah, dengan niat menta'zimkan dan meninggikan syiar-syiar bulan Ramadan, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita mohon, apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semua bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.